Video kali ini kita akan mempelajari tentang senyawa alkena ya. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang tergolong tak jenuh ya. Jadi senyawa hidrokarbon tak jenuh, kenapa? Karena dia memiliki ikatan rangkap ya. Karena adanya ikatan rangkap pada senyawa alkena tersebut ya. Jadi ada ikatan rangkap pada rantai atom karbonnya ya. Senyawa alkena ini memiliki rumus umum yakni adalah H2N. Oke. Jika pada senyawa alkana kita mengenal deret homolog ya. Pada senyawa alkena ini juga dia memiliki selisih rumus yaitu sebanyak CnH2n ya. Senyawa alkena yang paling sederhana adalah C2H4 ya. Karena tidak mungkin atom C yang berikatan rangkap 2 itu bisa berdiri sendiri ya. Makanya senyawa alkena yang paling sederhana adalah sebanyak 2 buah atom C yaitu etena. Dia berakhiran ena ya. Kita lanjutkan dengan selisih 1 buah atom C maka C3H6 kita kenal dengan propena. Kita lanjutkan C4H8 adalah butena ya, dan C5H10 adalah pentena dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana aturan penamaannya ya. Jadi aturan penamaan dari senyawa alkena itu tidak berbeda dengan senyawa alkana ya. Kita ingat lagi, maka aturannya di sini adalah nomor cabang ya. Nomor cabang, nama cabang, dan rantai utama ya. Ini aturan yang sudah kita pelajari baik pada alkana maupun senyawa hidrokarbon lain ya. Nah, terkait dengan tata nama pada senyawa alkena ini yang harus kita ketahui adalah rantai utama. Ingat, rantai utama adalah rantai yang memiliki atom C yang terpanjang ya. Jadi memiliki atom C yang terpanjang. Kemudian selain itu adalah dia memuat ikatan rangkap ya. Memuat atom C yang berikatan rangkap. Jadi selain terpanjang dipilih dari rantai utama itu yang memuat ikatan C rangkap ya. Kemudian bagaimana dengan penomoran ya? Penomoran dari senyawa alkena adalah yang pertama itu dimulai dari yang paling dekat ya. Yang paling dekat dengan atom C yang rangkap 2 ya. Jadi penomoran yang utama yang terkecil itu adalah dimulai dari atom C yang paling dekat dengan atom C rangkap 2 ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal ya. Untuk contoh soal bagaimana memberi nama dari senyawa alkena ini ya. Contoh yang pertama, misalnya ibu memiliki struktur berikut ya. Oke ya. Nah, maka kita tentukan rantai utamanya.
Ingat, rantai utama adalah rantai atom C yang paling panjang dan di dalamnya memuat rangkap 2 pada senyawa alkena, ya. Setelah menentukan rantai utama, kita bisa memberi nomor, ya. Ingat, penomoran tadi dimulai dari yang paling dekat dengan atom C rangkap 2, ya. Maka kita mulai dari sebelah kanan, 1, 2. Ketika nomor atom C2 langsung bertemu dengan rangkap 2, ya. 3, 4, 5, ya. Selain rantai utama, maka dia adalah cabang, dan kebetulan cabangnya adalah metil sebanyak 2 buah dan melekat di atom C nomor 4. Maka kita bisa tuliskan nama dari senyawa alkena ini adalah 4,4 dimetil, ya. Dan rantai utamanya adalah 2 pentena, karena rantai utamanya adalah atom C sebanyak 5 buah dan rangkapnya berada pada nomor atom C yang kedua, sehingga rantai utamanya adalah 2 pentena, ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan struktur garis, ya. Misalnya seperti ini. Nah, ya. Maka kita bisa memberi nomor terlebih dahulu. Kebetulan ini adalah dia tidak bercabang, maka penomoran dari yang terdekat dengan rangkap 2, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Maka nama dari senyawa ini adalah rangkapnya bertemu di atom C nomor 1, maka bisa kita tulis nama dari senyawa ini adalah 1 butena, ya. Atau bisa juga langsung ditulis butena saja, karena angka 1 itu boleh ditulis atau tidak, ya. Oke, berikutnya untuk soal yang ketiga, masih senyawa alkena, ya. Masih Ibu gambarkan dalam line struktur. Oke, ya. Ini kebetulan dia juga tidak punya cabang, maka kita tentukan penomorannya, ya. Yang paling dekat dengan rangkap 2. Kita mulai dari yang sebelah kiri, 1, 2, 3, bertemu rangkap 2 di nomor 3. Seandainya dari sebelah kanan, 1, 2, 3, sama juga bertemu di nomor 3 rangkap 2-nya, maka kita boleh memberi nomor baik dari kiri atau kanan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nama dari senyawa alkena ini adalah 3 heksena, ya. 3 heksena. Oke, kita lanjutkan. Masih ada soal berikutnya. Soal ini kalian bisa lihat pada modul halaman 34, ya. Soal nomor 3. Di sini ada struktur senyawa alkena bercabang, ya. Nah, seperti ini. Maka kita tentukan rantai utamanya yang terpanjang dan memiliki rangkap 2, ya. Maka kita pilih yang seperti ini, ya. 1, 2, 3. Ada 3 buah atom C dan ada cabang sebanyak 1 buah atom C, maka ini cabangnya adalah metil, ya. Dan ada 3 buah atom C, maka rantai utamanya ini adalah, kita beri nomor, ya, 2 metil 1 propena, ya. 2 metil 1 propena, atau bisa juga langsung ditulis 2 metil propena, karena angka 1 boleh ditulis atau tidak, ya. Oke, masih di halaman 34 untuk modul. Kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya, ya.
modul halaman 34. Pada soal nomor 6 kita masih berkutat dengan struktur garis ya. Misalnya ada struktur seperti ini. Oke, ya. Kita lihat di sini atom C-nya itu yang memiliki rangkap 2, ada 2 buah rangkap 2 di sini ya. Maka jika menemukan dalam suatu senyawa alkena memiliki 2 buah rangkap, maka dia tergolong senyawa diena ya. Jika menemukan struktur ada 3 buah rangkap, maka tergolong senyawa triena ya. Pada struktur ini kita tentukan dulu rantai utamanya. Maka rantai utamanya adalah cari yang paling panjang ya. Nah, seperti ini ya. Kita memberi nomor, pemberian nomor, kita beri nomor dari yang paling dekat dengan rangkap dan lebih bagus lagi jika dekat dengan cabang ya. Jadi seandainya kita memberi nomor dari sini 1, 2, bertemu rangkap 2 di nomor 2. Seandainya dari sebelah kiri 1, 2, bertemu rangkap di nomor 2 dan terlebih lagi ada cabang ya. Nah, maka penomoran kita mulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di luar dari rantai utama maka dia adalah cabang. Sebanyak 1 buah atom C, maka kita kenal cabangnya adalah metil ya. Bagaimana nama dari senyawa ini ya? Cabang terletak pada nomor 2, cabangnya adalah metil, 2 metil, rantai utamanya adalah 2,5 ya, karena rangkapnya di nomor 2 bertemu rangkap, di nomor 5 bertemu rangkap. 2 metil 2,5 heptadiena ya. Hepta menunjukkan jumlah atom C ada 7. Karena ada 2 buah rangkap maka diena. 2 metil 2,5 heptadiena ya. Kita lanjutkan, masih ada contoh soal lagi. Soal yang ke-6 ya. Seandainya ada struktur seperti ini, oke, kita identifikasi karena ada 2 buah rangkap ya, maka ini adalah senyawa diena ya. Tinggal kita menentukan rantai utama. Ingat, rantai utama yang terpanjang dan memuat atom C rangkap 2 ya. Rantai utamanya, nah ini adalah rantai utama. Kita memberi nomor dari yang dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bolehkah seperti ini ya rantai utamanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lebih panjang dibandingkan 6 ya. Tetapi jika kita menentukan rantai utamanya adalah yang seperti tadi, maka atom C yang rangkap 2 hanya termuat 1 buah. Sedangkan pada senyawa diena ini adalah ada 2 buah rangkap 2 ya. Maka kita pilih rantai utama yang di dalamnya terkandung semua senyawa alkena rangkap 2 ya. Sisanya berarti yang berada di luar rantai utama adalah cabang. Kita lihat di sini cabangnya ada berapa buah atom C? 1, 2, 3, 4. Maka ini kita bisa tuliskan cabangnya adalah butil ya. Maka nama dari senyawa ini adalah 3 butil karena butilnya berada melekat pada atom C nomor 3 ya. 3 butil 2,4 heksa diena ya,
atom C-nya ada 6, maka heksa ada 2 buah atom C dan heksadiena ya. Soal terakhir kita akan bahas tentang senyawa triena ya. Soal ke-7. Oke. Misalnya ada seperti ini ya. Kita ingin menggambarkan, ini masih diena ya. Kita ingin menggambarkan senyawa 3,4 dimetil 2,5 heptadiena ya. Cara menggambarnya adalah tentukan rantai utamanya dulu. Rantai utama yang paling panjang dan membuat senyawa alkena. Di sini kebetulan senyawanya adalah diena. Maka kita gambarkan dulu. Hepta berarti ada 7 buah ya. Ada 7 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian rangkapnya di nomor 2, 1, 2 berarti bertemu dengan rangkap di nomor 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 bertemu lagi rangkap di nomor 5. Ini adalah 2,5 heptadiena. Ada pula cabang pada nomor 3 dan 4, 1, 2, 3 berarti cabang di sini cabangnya adalah metil ya, maka cuma ada 1 atom C dan pada nomor 4 metil 3,4 dimetil 2,5 heptadiena ya. Oke. Berikutnya untuk soal di nomor 8 ya. Bagaimana jika senyawanya adalah triena ya. Ibu gambarkan soal berikutnya. Soal ke-8 ya. Jika ada struktur seperti ini, oke. Di sini kita bisa lihat ada 3 buah rangkap, maka ini adalah senyawa triena ya. Kita tentukan rantai utama dulu. Rantai utama yang paling panjang dan memuat rangkap semuanya, ketiganya dimuat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah atom C, maka di sini kita bisa memberi nomor dulu ya. Kita memberi nomor dimulai dari sebelah kiri, karena dari sebelah kiri atom C nomor 1 sudah langsung bertemu dengan rangkap 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sisanya adalah cabang. Cabangnya karena ada 2 buah atom C, maka ini cabangnya adalah etil ya. Maka nama dari senyawa ini adalah 5-etil karena cabangnya terletak di nomor 5. 5-etil 1,3 7 okta triena ya. 5 metil 1,6 ya, karena melekat di nomor 6. Ketika nomor 6 langsung ketemu dengan rangkap 1,3,6 okta triena. Ini adalah contoh dari senyawa triena. Ada 3 buah rangkap 2 pada satu senyawa ya. Oke, untuk tata nama senyawa alkana ini masih bagian 1 ya. Kita cukupkan dulu. Setelah ini nanti ada bagian yang kedua di mana kita akan membahas lebih dalam tentang senyawa cis dan trans dari alkena. Oke.
cukupkan dulu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.